button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Senin 13 Juli 2020. Kembali lagi bersama dengan kami tim riset dan analis Philips Sekuritas Indonesia. Bagaimana weekendnya Bapak Ibu? Sebelum kita mulai, mohon konfirmasi dulu apakah gambar dan suara bisa terlihat dan terdengar dengan baik. Bagus, jelas, oke, clear, di sini jelas sekali. Terima kasih untuk konfirmasinya. Bapak-bapak ya ini yang konfirmasi pagi-pagi. Pak William, Pak Wisber, Pak Robertus, Pak Syaiful, Pak Ilen, Pak Rizky, dan Pak William. Ya, bagaimana pergerakan IHSG minggu lalu ditutup di Jumat, kemudian apa yang menjadi market drivers, bagaimana pergerakan IHSG secara teknikal, kemudian apa yang menjadi headline emiten hari ini, dan bagaimana rekomendasi teknikal kita hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan weekend kemarin menyenangkan sehingga bisa mengawali perdagangan hari ini IHSG juga dengan optimis ya. Tapi nampaknya untuk mengawali hari ini kami melihat IHSG akan cenderung bergerak melemah terbatas ya. Di support di level 4.989 dan resisten di level 5.098. Kalau kita sejenak melihat mengevaluasi pergerakan IHSG minggu lalu, IHSG ditutup melemah 22 poin atau 0,43%. Jumat lalu di level harga 5.031 dengan dominasi pelemahan di sektor konstruksi, aneka industri, dan barang konsumsi sekitar 1% rata-rata ya pelemahannya. IHSG memang minggu lalu masih ditutup di atas level psikologis 5.000. Namun demikian performa karena walaupun melemah kemarin Jumat, namun demikian performa IHSG minggu kemarin masih menguat rata-rata di 0,23%. Sebetulnya ini bukan performa yang cukup baik ya untuk IHSG karena minggu lalu sentimen positif banyak mewarnai market global dan juga regional, tapi beberapa kali IHSG tidak mengekor penguatan di dua indeks tersebut, baik global maupun regional. Memang sentimen positif kami perkirakan akan berkontribusi pada pergerakan IHSG hari ini, namun kami melihat IHSG akan cenderung bergerak secara teknikal ya, atau melemah. Kita lihat dulu market drivers yang mungkin akan memberikan kontribusi baik itu positif maupun negatif di pergerakan IHSG hari ini. Kita lihat di tabel tertera indeks saham AS ditutup menguat Jumat kemarin, membuat performa satu minggu ke belakang untuk Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq itu ditutup menguat cukup signifikan ya. Bahkan Nasdaq kontribusi terbanyak stok teknologi minggu lalu membuat Nasdaq itu rata-rata menguat 10% gitu ya. Itu performa yang cukup fantastis untuk Nasdaq, kontribusi dari teknologi, karena kita tahu investor kembali melakukan spekulasi dan juga bet gitu ya, bertaruh di saham-saham sektor teknologi karena peningkatan COVID-19, juga belum ada promising update dari kesehatan gitu ya terkait antivirus maupun pengobatan COVID-19. Itu membuat saham-saham seperti Apple, kemudian Microsoft atau Netflix, Facebook itu ditutup cukup signifikan minggu lalu. Itu yang memberikan kontribusi Nasdaq rata-rata ditutup sampai 10%. Ya, Dow menguat 360 poin atau 1,44%, S&P 500 menguat 33 poin atau 1,05%, sementara Nasdaq menguat 70 poin atau 0,66%. Di AS, sentimen positif menutup perdagangan minggu lalu dari sektor kesehatan, Gilead dan BioNTech yang memberikan kemajuan terkait vaksin dan pengobatan COVID-19.
Cukup lama kita nggak dengar sentimen positif ini lagi ya. Gilead mengklaim remdesivir antivirus mereka menekan tingkat kematian pasien COVID-19 sebesar 62%. Kemudian BioNTech memberikan pernyataan optimis bahwa vaksin akan mendapat persetujuan akhir tahun ini, disampaikan langsung oleh CEO mereka. Ini dikutip oleh The Wall Street Journal. Update menjanjikan terkait pengobatan COVID-19 membuat market menghiraukan peningkatan kasus baru yang signifikan, terutama di AS, karena 3 hari berturut-turut peningkatan kasus COVID-19 di AS itu mencapai 60.000 kasus baru. Selain itu, tingkat fatalitas kasus COVID-19 yang juga menurun dibandingkan Maret April 2020, kemudian area utara Amerika Serikat atau Northern dari United States tidak menunjukkan peningkatan signifikan untuk kasus baru, itu yang membuat kemudian investor percaya diri di sektor indeks di Amerika Serikat ya, yang kemudian secara global juga itu diikuti, baik itu regional Eropa maupun Asia itu mengekor dari performansi indeks saham Amerika Serikat yang cukup positif. Kemudian ini juga akan memberikan sentimen di pasar saham global. Sesi laporan keuangan atau earning season emiten Amerika Serikat kuartal 2 2020 akan dimulai minggu ini, diawali oleh Pepsi nanti malam sebelum pasar AS buka. Kemudian pasar juga ingin mengetahui pandangan korporasi terkait tingkat profitabilitas tahun ini ya. Meski profitabilitas emiten yang tergabung dalam indeks S&P 500 diprediksi anjlok 43% year on year, atau revisi ke bawah yang tajam dari estimasi sebelumnya minus 13,6% pada bulan Maret dan merupakan penurunan profitabilitas terbesar sejak kuartal keempat 2008. Namun investor tetap masih mungkin akan melihat apakah korporasi menunjukkan pemulihan atau sejalan dengan recovery dari ekonomi Amerika Serikat. Jadi meskipun banyak kemudian secara garis besar profitabilitas emiten ini diprediksi anjlok begitu ya. Namun kalau misalkan beberapa emiten menunjukkan pemulihan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, pasar masih sangat mungkin untuk memberikan sentimen positif. Kemudian dari sisi makroekonomi, fokus perhatian investor akan tertuju pada hari Kamis, di mana Tiongkok dijadwalkan merilis sejumlah data ekonomi penting seperti pertumbuhan ekonomi, PDB di kuartal kedua 2020, industrial production untuk bulan Juni, dan retail sales untuk bulan Juni. Ekonomi Tiongkok diprediksi tumbuh positif ya 2,5% di kuartal kedua 2020 setelah sempat kontraksi 6,8% di kuartal pertama 2020. Dari aktivitas untuk bulan Juli ini diyakini akan memperlihatkan proses pemulihan ekonomi yang tidak terganggu oleh lonjakan kembali COVID-19 di Beijing, karena kita tahu sudah beberapa hari ke belakang tidak ada signifikansi peningkatan atau penambahan kasus di Cina ya. Sehingga di minggu-minggu kemarin investor consider that kind of achievement sebagai new safe haven gitu ya di pasar saham di Cina. Kemudian dari pasar komoditas, minyak mentah dan Brent kita lihat memberikan performansi yang cukup signifikan ya, bullish untuk minggu lalu. WTI crude ditutup menguat 2,35%, sementara Brent menguat 2,10%. WTI crude bahkan kembali ditutup di atas level psikologis di 40 US dollar per barel, yaitu di 40,55 US dollar per barel, sementara Brent ditutup di 43,24 US dollar per barel. Ini sentimen positif juga dicerna oleh investor di sektor komoditas karena itu tadi ya, adanya promising update baik dari Gilead maupun BioNTech terkait pengobatan dan juga vaksin dari COVID-19. Minggu yang sibuk bagi pejabat Bank Sentral, karena Bank Sentral di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Kanada, Chili, Polandia, dan juga zona Eropa akan melakukan pertemuan kebijakan ya. Bank of Japan atau BOJ, Bank of Korea, BOK, dan juga ECB, European Central Bank, diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan mereka. Sementara Bank Indonesia masih berpeluang untuk menurunkan suku bunga acuan 7 days repo rate. Jadi meskipun mungkin pasar regional Asia akan mencerna
sentimen positif terkait pengobatan dan juga vaksin COVID-19 seperti yang sudah dilakukan juga di pasar regional Amerika Serikat maupun juga Eropa. Namun kami percaya bahwa hari ini IHSG agaknya lebih berat kepada pergerakan secara teknikal, ya, itu memberikan pelemahan terbatas karena mungkin sentimen positif ini akan sedikit memberikan trigger di pergerakan IHSG. Kemudian ini yang menjadi headline emiten dalam negeri, kita punya Aldo, BSDE, dan Mark. PT Alkindo Naratama Tbk atau Aldo menargetkan perolehan pendapatan sebanyak 1,1 triliun rupiah sepanjang 2020. Hingga Maret 2020 realisasi target pendapatan telah mencapai 28,3%. Kemudian BSDE, Bumi Serpong Damai mencatatkan angka pra penjualan atau marketing sales sebesar 1,79 triliun rupiah hingga kuartal pertama 2020. Pencapaian ini mencerminkan sebanyak 25% dari marketing sales yang ditargetkan 7,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Kemudian kita punya Mark, PT Mark Dynamics Tbk telah menyerap belanja modal atau capital expenditure CAPEX senilai 28 miliar rupiah hingga paruh pertama tahun ini. Mark mengalokasikan CAPEX sebesar 40 miliar rupiah pada tahun ini dengan rincian sebesar 20 miliar rupiah untuk pengadaan mesin dan juga itu untuk menambah kapasitas produksi, ya, sedangkan sisanya 20 miliar rupiah digunakan untuk ekspansi produk sanitari. Ya, ini yang kemudian menahan pelemahan IHSG kemarin Jumat, ya, bahwa asing mencatatkan net buy sebesar 46,82 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing mencatatkan net sell sebesar 32,69 triliun rupiah. Secara performansi IHSG year to date masih minus 20,13%, sementara LQ45 secara year to date masih minus 22,45%. Ya, rekomendasi teknikal kita hari ini kita punya Telkom, TPIA, dan juga Tower Bersama Infrastructure. Telkom kami memang melihat jangka pendek dan jangka menengah tidak ada signifikansi tren, ya, masih sideways, tapi kami bisa rekomendasikan Bapak Ibu untuk coba opportunity trade buy di level harga 3.110 dengan target harga di level 3.200 atau bisa ditahan di level 3.290. Jangan lupa stop loss di level harga 2.960. Kemudian Chandra Asri Petrochemical, TPIA, sama seperti Telkom, ya, baik short term maupun medium term, tidak ada signifikansi tren, tapi Bapak Ibu boleh coba spekulasi buy di level harga 6.650 dengan target harga di level 6.850 atau bisa ditahan sampai level 7.100. Jangan lupa stop loss di level 6.250. Kemudian TBIG atau Tower Bersama Infrastructure, short term, medium term masih sideways, belum ada signifikansi tren, tapi kami melihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1.125, bisa ditahan di level harga 1.160 sebagai target price kami yang pertama, atau bisa ditahan sampai yang target yang kedua di level harga 1.200. Jangan lupa stop loss di level harga 1.045. Tadi, ya, ada Telkom trade buy di 3.110, kemudian TPIA di 6.650 dan juga TBIG di level harga 1.125. Demikian Bapak Ibu presentasi kami. Yang ingin bertanya boleh silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom question. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Cek tes 1 2. Ya, halo Bapak Ibu, tadi ada sedikit gangguan gambarnya ya. Sekarang semoga sudah kelihatan. Nampaknya sih udah kelihatan di screen sharing kita. Dan tadi sekilas mungkin terlewat, Bapak Ibu silakan kalau ada yang belum mencatat technical rekomendasi kita. Telkomnya 3110 trade buy, TP1 3200, TP2 3290. Lalu TPIA spec buy 6650, TP1 6850, TP2 700, stop lossnya di 6250. Dan TBIG trade buy 1125, TP1 1160, TP2 1200. Stop lossnya di 1045. Baiklah, sudah kelihatan dan tidak ada gangguan. Semoga sampai berakhir nanti ya. Mari kita mulai saja untuk sesi Q&A-nya dengan pertanyaan pertama dari Pak Wisber ya, menanyakan MDK CTRA Telkom Unilever. Telkomnya masuk rekomendasi kita juga tadi ya. Untuk MDK kelihatannya sudah tinggi sih ya. Tapi memang penguatan harga emas juga memang masih kencang juga ya. Kemarin kalau tidak salah sempat 1800 ke atas ya. Atau 1900 kalau tidak salah pernah tersentuh. Tapi memang kisaran 1800 ini akan menjadi level nyaman terlebih dahulu lah ya. Mungkin kalau untuk rally lagi, kecuali breakout dari 1900 lebih cepat, bisa saja ya. Tapi kelihatannya sedikit sudah overstretch juga MDKA. Lebar dari Bollinger Band-nya, walaupun memang sudah membentuk new high ya seperti itu. Dan kelihatannya sih level sell on strength dulu ya. Kalau mau masuk lebih aman tunggu di 1460, 1450 untuk level entry-nya ya. Kalau CTRA menarik sih ya dari segi teknikal. 2 hari yang lalu atau Kamis maksudnya penguatannya lumayan, tapi Jumat agak cenderung memang ini ya, cenderung lesu dan ada aksi profit taking seperti itu. Paling tidak masih menarik jika ingin koleksi 650 paling tidak, 650 60-an open hari ini kayaknya masih boleh untuk coba entry. Dan jika tetap stay terus di atas MA20 69 atau 700 hingga 725 tidak menutup kemungkinan menuju ke sana kembali ya. Telkomnya sudah, ini level 8.100 kurang lebih, 8.100 resistance yang dituju oleh Unilever. Jika baru ingin koleksi level 7950 dan ke bawah hingga 7.900 menjadi level entry yang bisa dikonsider ya untuk yang Pak Robert ya di Telegram tadi bullish ya, sempat salah ini. Memang dari segi apa namanya
dari segi tadi udah disebutkan juga ya, dari segi sentimen tidak ada cukup positif gitu ya, angin segar, tapi mungkin teknikal agak terlalu berat gitu ya untuk terus melaju menuju 500 terlebih dahulu gitu. Kalau Pak Robert menanyakan BRIS, Wika, Pegas. BRIS-nya kalau masih ada posisi, kalau mau di hold aja tadi ya, hingga 500-an, karena PBV BRIS saja di sekitar 5 PBV book value yaitu di sekitar 530 ya, 530-an kalau tidak salah ya, 532, dan bisa dipakai sebagai acuan lah ya kurang lebih. Tapi kalau sudah puas dengan unrealized gain-nya gitu ya, boleh saja untuk direalisasikan terlebih dahulu di level hampir 500 ini ya, 490-an. Kalau baru ingin masuk, alangkah baiknya buy on weakness saja. Level paling menarik di 450 hingga 465 kurang lebih ya. Bagaimana dengan Wika? Lumayan bagus sih chartnya ya. Kelihatannya akan golden cross juga MACD. Meskipun mungkin perlahan-lahan gitu ya kenaikannya. Boleh dipakai sebagai resistance 13.20 Pak untuk Wika. Untuk Pegas, perlahan terus uptrend ya, tapi kelihatannya high-nya tidak mampu memberi high yang lebih tinggi secara signifikan gitu ya. Mungkin high selama sebulan ini kurang lebih 1180 1190 yang terjadi hari Kamis lalu ya. Harusnya untuk peluang menutup gap hingga 1350-an ya. Ada peluang sih ya menuju ke sana, tapi kelihatannya akan istirahat dulu Pegas. Pergerakan mungkin sideways dulu sebelum menuju ke sana, konsolidasi dulu seperti itu. Dan terlihat juga Bollinger Band juga semakin menyempit. Pergerakan belum terlalu sesignifikan kemarin-kemarin ya. Saat ini 1200 dulu lah ya untuk diuji. Tembus 1200, tembus terus, breakout terus, harusnya menuju 1350 tadi ya. Pak Indra, bagaimana Telkom, BRI Telkom? Ya sudah, Telkomnya ya. Asia Adaro. BRI-nya sih cakep sih ya. Sekarang udah menjauh dari level 3000. Yang kemarin-kemarin kalau memang kami sarankan kalau sampai ada pelemahan di bawah 3000 ya sempat sarankan untuk buy on weakness, tapi nampaknya si 3000-an ini dari level yang nyaman juga untuk BRI ya. Sehingga penguatan hari Rabu, Kamis Jumat pakai profit taking sedikit, tapi sekarang MA5 boleh dijadikan support ya. Level low hari ini boleh dipakai untuk entry 3050 hingga 3100-an kalau belum ada posisi ya.
Level resistance kalau mau jangka pendek 3.200 kurang lebih. Bagaimana dengan Astra? Asalnya pelan-pelan saja sih, dicicil beli 4800-an, ya di bawah 4900 kurang lebih 4800-an, hingga 4800 pas. Memang sekarang masih sideways saja, tapi pergerakan oke lah ya, tidak terlalu ada koreksi yang terlalu dalam. 4.950 kalau ingin short term, hingga Rp5.000 untuk resistance. Adaro bagus sih ya, kelihatan dari chartnya. Stay baik untuk di atas MA5, dan nampaknya peluang untuk breakout 1100 konsisten di atas ini terbuka lebar ya. Tahan saja kalau sudah punya, kalau mau ikut trade buy juga boleh, tapi angka baiknya sih tunggu buy on weakness 1090, 1080 ya level low hari ini, kurang lebih boleh di antrikan 1080 sampai 1100 sebetulnya masih boleh sih ya. Kemudian INDF kelihatannya akan sideways dulu, sempat recovery cukup lumayan ya sejak pelemahan pada bulan Mei. Tidak salah ini news Pine Hill ya, ketika mengudara waktu itu 6670 harusnya jadi resistance ya, tapi kalau baru mau entry level 6500 paling tidak, paling dekat untuk level entry, hingga 6400 mulai dimanfaatkan untuk entry ya. Biasanya sih tahan saja Pak, kalau baru ingin masuk level buy on weakness paling tidak 30.700. Pak Egi, CTRA dan BJTM, Ciputra kelihatannya mirip-mirip semua ya, ini sektor properti dan konstruksi juga tadi Wika ya. Kelihatannya ada peluang rebound, tapi memang belum terkonfirmasi gitu ya. Tapi sekalinya stay terus di atas MA20 harusnya bisa menuju resistance berikutnya, contohnya di CTRA ini 700 hingga 730. Lalu BJTM volumenya sudah kembali menurun lagi ya. Harusnya kalau masih ada posisi dan ingin di hold, cukup baik ya prospek bank bank daerah ya, BPD, Bank Pembangunan Daerah, yang memang juga dipersilakan itu ya untuk menyalurkan dana pemerintah, dan beberapa BPD sedang mengajukan itu ya. Karena yang ditunjuk sih ya baru Himbara ya kan. Harusnya BJTM 596 atau boleh pakai 600-an lah ya, sebagai resistance di sekitar MA200 itu masih reasonable lah ya.
Book value sendiri untuk BJTM 637, PBV saat ini 0,88 kali. Buati PNLF bridge sudah ya. Kalau PNLF kelihatannya tidak ada tanda-tanda yang menarik kecuali dia breakout dari MA20 ya, yaitu 186 Bu. Kita boleh dipakai supaya lebih aman 188 atau 190. Breakout di sana baru boleh breakout saja untuk konfirmasi. Resistennya 196 hingga 200 rupiah. Pak atau Bu Teresia maksudnya main Akra BSD. Mainnya agak lagging sih ya dibandingkan dengan kawan-kawan ayamnya. Main 640 resistance-nya dulu saat ini hingga 660. Kalau dia memang stay terus di atas MA20 ini yaitu 590, boleh dijadikan sebagai support juga. Ditahan saja masih boleh sih untuk main. Bagaimana dengan Akra? Akra udah agak sedikit break trend sih ya. Dengan pelemahan pada Jumat lalu yang cukup signifikan. Untuk masuk belum dulu sih ya. Tunggu wait and see bagaimana pergerakan Akra selanjutnya. Memang pergerakan rally yang terjadi sejak bulan Maret cukup baik lah ya. Tapi makin kemari khususnya pada masuk bulan Juni agak cenderung sideways saja ya, dan malah kecenderungan mempunyai low yang lebih rendah. Saat ini tunggu dulu support di sekitar 2 low kemarin boleh lah ya, 2400 dulu hingga 2340. Dan satu lagi tadi BSD ya, BSD juga masih lagging ya nampaknya, 730 support, resistance 770 dulu, baru mencoba menguji high-nya hingga 800 ya. Kurang lebih seperti itu BSD. Waveline BMRI BMRI-nya sih masih oke saja untuk ditahan ya. Saat ini menguji resistance di sekitar 5400 kurang lebih ya, 5400 5450. Kemudian buah melihat CTRA-nya sudah, Pak Saiful, BRI Pegasnya juga sudah ya. Pak Rusdinal, bila ISG melemah, apakah ELSA akan turun juga? Mengingat akan ada pembagian dividen. Baik, untuk ELSA kita lihat dulu berapa jumlah pembagian dividennya. Ex-date pada tanggal 17 ya. Itu pada hari Jumat nanti. Memang biasanya pada ex-date ada penurunan ini ya, harga senilai dividennya ya. Kalau kita lihat dividennya sih 12 rupiah. Sehingga yield yang terbentuk kurang lebih 4,9% ya.
ekspektasi untuk penurunan pada ex-date boleh sih dipakai sebesar level dividen tersebut sih Pak. Kalau sudah punya posisi masih boleh sih untuk di hold pakai menuju EMA 200 260 kurang lebih untuk Elsa. Kalau baru ingin masuk buy on weakness-nya di level 242 hingga 246 kurang lebih, hingga harga sekarang juga masih boleh 248 tadi. Pak Yosep, MAPI Java, MAPI-nya bertren lagi, walaupun sudah oversold seperti itu ya, tapi pakai tekanan jual masih ada di MAPI. Alangkah amannya kita wait and see dulu terlebih dahulu. Level 700 jika ada pelemahan lanjutan dan breakdown gitu ya, hingga 680 untuk support selanjutnya di MAPI. Javanya 1220 atau 1210 pakai resistance terlebih dahulu, jadi resistance yang cukup lumayan ya, 20 1210 hingga 1250 kurang lebih range untuk resistance Java. Pak Antoni, ICBP Unilever PTPP. ICBP kalau baru ingin masuk sih, sudah naik lagi. Level kemarin ya, sekitar EMA 20 cukup menarik, 9.200 untuk koleksi entry di CBP ya, 9.200-an. Resistennya akan menguji 9.500 kembali. Levernya sudah ya tadi. Gimana TPP? Masih oke sih ya untuk di hold kelihatannya. Kalau baru ingin ambil posisi juga boleh pelan-pelan di bawah level 1000 ya. Hingga 980 kurang lebih. Resistance 1030 dan peluang lanjut uptrend jika breakout dari sana. Tadi berapa? 1030. Dan tidak menutup kemungkinan untuk menuju 1100 untuk menutup gap yang terjadi pada bulan Maret lalu. Pak Semi BSD dan MRA. Menjawab Bu Susana juga nanti SMRA-nya, BSD-nya kelihatannya sih belum bergerak kemana-mana ya. MA20 ini harus ditembus dulu untuk konfirmasi kelanjutan uptrend. Memang sempat ditembus pada Kamis lalu, tapi malah ditutup melemah ya, dipakai untuk jualan.
770 ya, harusnya jadi resistance dulu, lalu resistance berikutnya 800 rupiah. Kalau baru ingin ambil posisi, level-level di 740 hingga 720 level untuk entry. SM merahnya juga mirip-mirip dengan BSD. Kalau baru ingin ambil posisi 580 hingga 580, 585 untuk supportnya dan untuk entry point. Untuk resistance harus harus membreakout 625 ya untuk konsisten terus atau berbalik arah 625 dulu lalu ke 650 kurang lebih. Ibu Dwi, S Hardware, Pegas, dan NC. S cukup baik ya, breakout dari MA 200. Memang kelihatannya sudah agak di puncak sedikit ya. Dan saatnya sell on strength dulu. Kecuali dia terus breakout di atas level 1580. Breakout dari sana kemungkinan untuk lanjut up sangat terbuka lebar ya. Tidak menutup kemungkinan untuk tembus 1600 dan 1650. Kalau breakout dari 1590 tadi ya. 1580, 1590. Pegas. Pegas 1200 harus ditembus dulu untuk berpeluang menuju 1350 kurang lebih. Dan MNC menjawab Pak Gus Feni. $9.20 kelihatan sih masih tipis-tipis aja sih ya. 9.20 hingga 9.25 dulu ya. 9.20 hingga 9.30 dulu untuk resistance di MNCN ini. Untuk konfirmasi kebalikan arah 93 breakout dari 9.30 ya. Untuk lebih aman jika ingin buy on breakout atau untuk konfirmasi kebalikan arah di MNCN. Kalau baru ingin masuk 900-an lah ya. 900 pas hingga 910 level entry. Bu Melinda. Tekim INKP BCA. Kelihatannya sih udah agak kecapean dulu. Boleh aja untuk sell on strength dulu Tekim ini. Dan kalau belum realisasikan profitnya boleh aja untuk realisasikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan INKP-nya. Boleh realisasikan dulu di atas 8 ribuan ini ya. Kalau baru masuk juga kelihatannya udah tinggi ya. BCA di hold aja udah tembus MA 200 juga. Kalau baru ingin masuk paling minimum paling tidak 30.700 untuk entry point-nya.
Bagaimana dengan ini, Pak Heriburtus? Kelihatannya menarik ya, beberapa saham batubara, termasuk Adaro dan Indika juga ini. Ini merupakan level menguji high level Juninya, dan peluang untuk jika breakout dari sana sangat signifikan juga ya. Next resistance 800, kalau breakout dari 800, peluang untuk lanjut berbalik arah cukup kencang ya. Kalau baru ingin masuk level-level ya trade buy sekarang sih masih boleh ya, atau paling rendah di harga sekarang di 740. Ya kurang lebih demikian. Dan nampaknya kami sudahi dulu untuk webinar pagi ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Dan terima kasih atas partisipasinya dan atensinya Bapak Ibu. Sudah kurang lebih 1 jam bersama kami. Dan silakan hadir kembali untuk webinar pada esok hari di jam yang sama. Kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.